Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pemirsa di Agile Mentor Channel? Alhamdulillah kita masih berdiskusi terkait dengan penelitian ya teman-teman semuanya. Gimana teman-teman pertemuan kemarin mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman semua, ada insight bagaimana variabel itu dapat dibentuk gitu ya teman-teman semuanya, dan memang eh, bagaimana kita mendapatkan insight itu tidak mudah ya, perlu proses itu teman-teman semuanya. Ibaratnya, bagaimana kita mendapatkan awareness dari keilmuan kita ini, perlu beberapa mungkin, inputan yang mendukung terhadap pemahaman kita ya teman-teman semuanya. Terutama mungkin paradigma pemikiran kita terkait dengan penelitian mungkin. Kalau kita atau teman-teman mahasiswa, menghadapi kaitannya dengan penelitian, ibaratnya daunting ya, daunting itu melelahkan itu ya. Kalau paradigma penelitian ini seperti ini, maka mari kita ubah ya. Mungkin, teman-teman semuanya memiliki paradigma yang dimana ini kenapa melelahkan karena, ya, tentunya teman-teman semuanya secara intelektual bahwa penelitian ini memerlukan pemikiran gitu ya teman-teman. Pemikiran seperti apa? Yaitu pemikiran yang kritis gitu ya, dan bagaimana kita juga secara kritis untuk bisa menerapkan teori yang ada gitu ya. Nah, ini mungkin yang menyebabkan kita harus berjuang gitu ya bahwa ya ini wajar ya apabila kita mendengar atau apa namanya, tema tentang penelitian ini akan menyebabkan ya melelahkan gitu ya. Karena tadi yang pertama adalah, permasalahan, terkait dengan, paradigma intelektual gitu ya. Dan yang kedua mungkin terkait dengan, beban kerja gitu ya teman-teman semuanya. Ini, karena penelitian ini melibatkan, jam yang cukup panjang ya. Eee, ya termasuk kaitannya bagaimana kita mau untuk belajar gitu ya, mau untuk bisa menganalisis gitu ya teman-teman semuanya, dan mau untuk bisa melakukan penulisan yang kadang-kadang mungkin, penulisan ini memerlukan beberapa editing atau beberapa penyesuaian-penyesuaian sebelum kita masukkan ke dalam, jurnal, penelitian ya teman-teman semuanya ya. Dan juga mungkin penelitian ini dilihat dari segi aspek, emosional gitu ya teman-teman. Ini seringkali menghadapi beragam obstacle atau beragam, hambatan gitu ya, dan ini juga memerlukan, upaya, struggle untuk senantiasa kita bisa memotivasi diri kita untuk senantiasa maju menghadapi hambatan-hambatan dalam penelitian tersebut ya teman-teman semuanya. Dan juga ini memerlukan juga, ya keterampilan yang memang keterampilan ini tidak bisa lahir secara instan gitu ya teman-teman ya. Jadi keterampilan ini, berkaitan dengan bagaimana kita bisa menganalisis dan bagaimana kita bisa melakukan suatu penulisan, kepada tingkat yang lebih lanjut gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya kenapa ini penelitian ini melelahkan tentunya, ya terkait dengan durasi ya teman-teman, mungkin teman-teman semuanya juga bisa merasakan ya, eee, ini mungkin bisa menghabiskan waktu beberapa bulan atau bahkan mungkin dari teman kita ada yang bisa menyelesaikan beberapa tahun dengan fokus yang, ya tentunya dengan fokus yang konsisten tentunya teman-teman, dan ini konsistensi, endurance untuk bagaimana kita melanjutkan penelitian ini, memerlukan basic keilmuan yang, harus, perlu kita pertahankan dan perlu kita, eee, ya cari untuk senantiasa kita, lihat gitu ya, untuk bagaimana kita bisa aplikasikan di dalam ekosistem, riset dan publikasi itu teman-teman semuanya. Dan juga mungkin, dalam hal ini kita perlu, memahami gitu bagaimana, terkait dengan pola pengolahan data terutama statistik ya, ya terkait dengan hal tersebut, ada yang parametrik dan non parametrik ya.
Eee, pada kesempatan ini kami ingin sedikit diskusi terkait dengan, uji parametrik ya. Ini berkaitan dengan independent sample t-test gitu ya. Ini secara parsial, kalau, f-test itu secara, apa namanya, eee lebih luas lagi gitu ya, kebalikan dari, parsial gitu ya. Mmm, dan ada juga, analisis terkait dengan Y way, eee, one way ya, one way maaf, one way ANOVA dan paired atau, perbandingan paired sample t-test gitu ya. Dan, adanya repeated, measure ANOVA gitu ya teman-teman semuanya. Ini salah satu, jenis statistik parametric test gitu ya. Nah, minggu kemarin kita juga sudah belajar terkait dengan bagaimana variabel itu terbentuk ya. Eee, ini tentunya dalam penelitian kuantitatif, ini variabel ini, bisa kita lihat berdasarkan skala tingkat pengukuran gitu ya. Jadi variabel yang diukur ini, yang pertama adalah secara nominal gitu ya. Yang kedua adalah secara ordinal. Jadi nominal itu kaitannya dengan kategori ya. Kalau ordinal itu ya seperti, ya kalau kategori itu kan ada laki-laki atau perempuan ya. Kalau ordinal itu kecenderungan ya, ada sangat setuju, tidak setuju gitu kan, atau ya dari mungkin dari skala awalnya sangat tidak setuju, normal, setuju, sangat tidak setuju. Ini, terkait dalam, skala Likert ya. Skala Likert ini menggunakan data ordinal. Berarti data ordinal itu bukan berarti antara, kalau kita lihat misalkan yang skala 4 itu adalah, setuju, ini bukan berarti 2 kali dari, jarak antara, sangat tidak setuju ke tidak setuju itu ya. Nah, ini tidak bisa diukur seperti itu. Ini berbeda dengan, skala interval dan rasio ya. Ini, tentunya datanya numerik dan, kontinu gitu ya. Oke. Dan, teman-teman semuanya, statistik parametrik ini digunakan ketika variabel yang terlibat ini diukur dengan skala interval atau rasio ya. Nah, ini, kaitannya dengan statistik parametrik hanya dapat digunakan jika asumsi atau statistik ini seperti normalitas ya, homogenitas varians atau homoskedasticity dan linearitas, terpenuhi ya teman-teman semuanya. Oke, nah ini, para variabel dalam penelitian kuantitatif ya, tadi ada yang nominal, ordinal, dan interval ya. Ini, di mana, statistik parametrik itu adalah yang berkaitan dengan, numerik dan kontinu, yaitu terkait dengan interval dan, rasio ya teman-teman semuanya ya. Nah, berbeda dengan jenis statistik yang non parametrik gitu ya teman-teman, di mana, statistik non parametrik ini digunakan ketika, variabel yang terlibat ini diukur dengan skala, nominal ya, atau kategoris atau, ordinal gitu ya. Jadi, statistik non parametrik juga digunakan ketika asumsi statistik parametrik terkait dengan normalitas, homogenitas varians, dan lain-lain ini tidak, terpenuhi gitu ya teman-teman semuanya. Mmm, dan kita bisa mengkategorikan variabel dalam penelitian kuantitatif ini, di mana variabel yang diukur dengan skala, nominal dan ordinal terkait dengan hal tersebut termasuk statistik non parametrik, sedangkan, jenis variabel yang diukur dengan skala interval atau dan rasio ini termasuk statistik, parametrik gitu ya, oke. Nah ini, teman-teman semuanya, sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan, yang lalu ya, kalau kita, eee, apa namanya, apa ya, eee, lihat bahwa perbandingan dari tabel gitu ya, parametrik ya, ini, parametrik ya, dan, eee, non parametrik teman-teman semuanya. Yang pertama ini, ya secara ini ya,
eee, kalau ditinjau secara bagaimana kita melakukan, suatu tinjauan analisis statistik, ya ini, tinjauan secara, apa namanya, secara deskriptif ini, analisis yang bisa dilakukan adalah ini bisa statistik parametrik dan non parametrik gitu ya teman-teman semuanya. Dan kalau ini kaitannya dengan komparatif ya, bagaimana komparatif atau perbandingan komparatif ya ini, eee, bisa berkaitan dengan penelitian, apa namanya di sini, saya ganti dengan ini ya. Nah ini kaitannya dengan, penelitian parametrik dan, eee, non parametrik ya. Nah kaitannya dengan korelatif ya ini khususnya korelatif ya, berkaitan dengan korelasi ya. Nah ini hanya berkaitan dengan, apa namanya, analisisnya yang bisa dilakukan kalau korelatif hanya analisis secara parametrik ya teman-teman. Nah ini kaitannya dengan multivariat gitu ya. Nah ini untuk multivariat ya teman-teman semuanya, ini bisa dilakukan, analisis statistik secara apa, secara parametrik dan secara non parametrik gitu ya. Nah, ini yang perlu diingat bahwa ketika kita melakukan suatu penelitian korelatif ini hanya apa namanya teman-teman berkaitan dengan analisis statistik parametrik ya. Ini analisis statistiknya ya, analisis, statistik. Oke. Ya, teman-teman semuanya, ini hanya kami mengingatkan beberapa pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini untuk analisis statistik, eee, komparatif, yaitu yang pertama adalah between subject comparison, ya. Yang kedua adalah within subject comparison, ya. Ini tidak berpasangan atau independen, ya, within subject comparison. Kalau within subject comparison ini, berpasangan atau, bersifat dependen gitu ya. Nah ini kalau teman-teman berkaitan dengan between subject comparison ya atau ini kaitannya dengan perbandingan ya, ini, difokuskan pada membandingkan 2 atau lebih kelompok independen ya. Nah ini, between subject comparison ya, between, ya di sini ada yang pernah kita sampaikan between subject comparison ini terkait dengan perbandingan perbandingan, apa namanya, 2 atau lebih kelompok independen ya teman-teman semuanya ya, mmm, dan kalau within subject comparison ini difokuskan pada membandingkan suatu pengukuran berubah lintas waktu ini sampelnya masih tetap gitu ya, tetapi Eee, di berdasarkan lintas waktu yang berbeda ya, pengamatan dalam suatu subjek misalkan terkait dengan pretest dan posttest gitu ya. Nah gitu ya teman-teman semuanya ya, mmm, dan ini, teman-teman semuanya analisis statistik komparatif ini ada 2 ya tadi, ada between subject, statistik dan within subject, statistik ya, dan ini, bisa teman-teman semuanya bisa kita lihat di dalam, tabel ya, eee, dengan kategori, apa, kalau datanya ordinal ini bisa menggunakan, Mann-Whitney test gitu ya, dan ini, mmm, ya ada yang ya nanti kita lihat berdasarkan contoh-contoh yang akan kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman semuanya inilah tantangan kita di dalam, eee, penelitian ya, bahwa, memang, di sini dalam bagaimana kita menganalisis, apakah ini diolah secara parametrik maupun non parametrik ini tergantung dari, jenis penelitian yang akan kita lakukan ya. Jadi
Ada mungkin teman-teman, yang, melakukan, analisis penelitian secara, eee, deskriptif, bisa juga secara komparatif ya, atau korelatif ya. Nah ini, eee, perlu didefinisikan dari awal gitu ya teman-teman semuanya, dan ini tadi terkait dengan, contoh-contoh pengaplikasiannya, bisa nanti pada segmen yang, khusus, tetapi kami di sini, ingin menggarisbawahi bahwa di dalam hal metode penelitian yang akan kita lakukan adalah yang pertama adalah berdasarkan secara, deskriptifkah atau berdasarkan komparatifkah, korelatifkah gitu ya, atau berkaitan dengan, multivariat. Nah ini yang perlu kita garis bawahi ya. Oke, dan untuk lebih jelasnya bahwa penelitian-penelitian ini juga harus, dilihat dari berbagai sudut pandang gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah dari segi tujuan, yang kedua adalah dari segi keilmuan, yang ketiga adalah dari segi metode ya teman-teman semuanya, yang keempat adalah dari segi tingkat eksplanasi ya, yang kelima dari segi jenis dan analisis data ya. Jadi, teman-teman semuanya bahwa berdasarkan jenis penelitian ini dapat, dilihat dari, tujuannya gitu, yang artinya adalah bahwa ada tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian tersebut ya teman-teman. Adapun jenis penelitian ini berdasarkan tujuan ini, ya ini kita bahas, sedikit sebelum kita akhiri video singkat ini bahwa jenis penelitian berdasarkan tujuan ini terbagi dari, 2 jenis, yaitu pertama adalah penelitian murni, yang kedua adalah penelitian terapan ya. Nah ini kita akan bahas bahwa apa itu penelitian murni ya teman-teman semuanya. Penelitian murni ini merupakan penelitian yang sering kita kenal, dengan nama penelitian dasar gitu ya. Ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk bagaimana kita mampu memahami suatu masalah dalam organisasi dan, sosial gitu ya. Dari hasil penelitian tersebut, dapat digunakan untuk tujuan mengembangkan ide ya, mengembangkan gagasan, dan teori, termasuk untuk mengembangkan, organisasi ya, seperti misalnya pengembangan manajemen dan administrasinya, atau digunakan untuk menyelesaikan suatu fenomena tertentu ya. Biasanya penelitian yang bersifat, murni ini dilakukan secara mendalam agar hasil yang diperoleh benar-benar dapat dimanfaatkan oleh organisasi, termasuk, mengembangkan teorinya tersebut ya. Jadi kelebihan dari, penelitian murni ini berguna sebagai pemikiran untuk bisa menentukan kebijakan organisasi ke depan gitu ya. Tetapi di sini di balik hal tersebut terdapat, kelemahan gitu. Apa kelemahannya tersebut? Bahwa kelemahan dari penelitian murni ini teman-teman semuanya adalah, manfaatnya, belum dapat dirasakan sekarang gitu ya, tetapi, di masa yang akan datang. Jadi artinya setelah dilakukan pengujian baru, kita, dilakukan pengujian di lapangan gitu ya. Jadi, baru kemudian bisa dirasakan gitu ya teman-teman. Dan yang kedua adalah, terkait dengan penelitian terapan gitu ya. Jadi penelitian terapan ini merupakan penelitian yang dilakukan atau digunakan untuk, mencari solusi dengan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi penelitian terapan ini dilakukan untuk tujuan, penerapan, menguji dan mengevaluasi diri, dari suatu teori ya, serta digunakan untuk memecahkan masalah secara praktis gitu ya. Dalam penelitian manajemen misalkan, ini dilakukan, dengan menguji teori kepuasan pelanggan misalkan, atau juga, bagaimana kita bisa melihat kepuasan karyawan terhadap apa yang diberikan atau dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan yang bersangkutan ya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, penelitian terapan ini, bisa kemudian dikembangkan terhadap apa-apa yang menjadi temuan dalam penelitian tersebut ya. Jadi, begitulah teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita juga akan sedikit, belajar tentang bagaimana,
jenis penelitian dari segi keilmuan ini, dapat kita kembangkan mengikuti kaidah-kaidah penelitian, dalam hal praktis ya, terutama bagaimana jenis penelitian ini berdasarkan keilmuan tersendiri ya, ini berdasarkan penelitian ilmiah dan penelitian non ilmiah itu ya. Sebelum diakhiri, kami akan melihat, bagaimana perbedaan penelitian ilmiah dan penelitian non ilmiah. Penelitian ilmiah ini menerapkan penelitian yang didasarkan pada cara-cara yang ilmiah dengan mengikuti langkah-langkah dan prosedur secara sistematis, teratur sesuai dengan metode ilmiah. Kalau penelitian non ilmiah ini teman-teman merupakan penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah namun hanya berdasarkan pendapat atau anggapan dari pihak tertentu atau pihak yang berkuasa. Jadi hanya saja dalam prakteknya suatu anggapan belum dapat dibuktikan kebenarannya sebelum dilakukan, pembuktian gitu ya teman-teman semuanya. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan nanti kita akan juga bahas bagaimana dari segi keilmuan, bagaimana dari segi metode, dan bagaimana dari segi tingkat, eksplanasi serta bagaimana dari segi jenis dan analisis data dan akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan, eee, apa namanya, selanjutnya ya, di mana memang, teman-teman semuanya, kita dalam hal bagaimana kita melakukan suatu penelitian tidak terlepas dari, apa namanya, beberapa kegiatan-kegiatan, penting yang harus kita lakukan gitu ya. Karena memang, kita harus berupaya untuk, melakukan suatu persiapan terutama dalam penelitian ya. Ini juga, bahwa hal-hal tersebut tidak apa, merupakan suatu hal yang perlu kita siapkan ya, sebagai bahan persiapan menulis dari hasil penelitian sebelumnya atau state of the art dan kutipan literatur-literatur yang perlu kita siapkan. Terima kasih, atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat atau kurang berkenan. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan Allah memudahkan, memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.